Halo Sobat Topis, tanya rumpi dan solusi. Senang sekali tentunya di sini untuk pertama kalinya ada saya, Salwa Sagida, dan kita akan berbincang-bincang nih bersama seseorang yang begitu luar biasa. Tapi jujur aja Sobat Topis, di sini sekarang saya deg-degan banget karena beliau ini tuh bisa dibilang jago deh perihal mengawasi lembaga penyiaran publik TVRI. Jadi kita tuh sekarang lagi diawasin loh. Jadi siapa sih yang mengawasi TVRI? Tentu selain pemirsa setia TVRI di rumah, Komisi Penyiaran, memang ada juga sosok yang memang fokus untuk mengawasi LPP TVRI apakah sesuai on the track-nya untuk menjaga netralitas, kemudian memberikan pelayanan publik yang optimal tentunya di masyarakat. Dan kalau begitu langsung saja yuk kita kenalan dengan beliau yang merupakan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Bapak Hadli Stefano Fenelon. Assalamualaikum Pak Hadli. Waalaikumsalam. Apa Gimana? kabar Pak? Baik, Mbak Baik Salwa, ya, selalu Alhamdulillah. semangat, terutama untuk TVRI ya. Pak, selamat datang Pak di Lampung, selamat datang di Saibumi Ruwajurai. Nah, Apa kalau salamnya Lampung itu Tabi Pun? Tabi Pun Oh, Pak, nah. ini saya baru mau kenalkan juga. Jadi Pak Hadli udah tahu Ya, ya Pak ya. karena udah berapa kali ke Lampung, cuma baru pertama kali ke TVRI. Jadi sudah beberapa kali ke Lampung, tapi ini kali pertama ya Pak ke Ya. TVRI Lampung. Kesannya gimana tuh Pak kalau boleh cerita? Lampung kesan saya kota yang ramah, kulinernya menyenangkan begitu. Wisata pantai kemarin saya ke salah satu pantai di Lampung pun juga bagus wisatanya. Pantai apa tuh Pak? Pantai Marina. Pantai Ke Marina, ya. wah. Sempat bikin konten juga. Karena saya kan selalu mendorong untuk TVRI mulai banyak bikin konten-konten di sosial media. Makanya saya ngasih contoh juga. Jadi saya setiap datang ke suatu wilayah saya sempatkan bikin satu konten ketika saya meeting dan satu konten ketika saya ke salah satu lokasi wisata gitu. Selain wisata, sebenarnya Lampung ini juga terkenal kulinernya loh Pak. Udah Iya cobain sih. makanan apa aja Saya tuh Pak? kemarin udah nyoba apa tuh namanya pempek apa sih katanya pempek paling terkenal itu pokoknya datang saya diajak ke situ lupa saya nama tempatnya pempek lalu saya udah coba yang pasti kalau daerah Sumatera saya pasti pesan pindang patin. Pindang Pindang patin benar itu. banget Pak. Nah saya baru tahu kemarin ada lagi namanya pindang Simba ya. Pindang Simba Ya, juga. itu saya Juara coba di sini, pindang Simba. andalan di sini Pak. Kalau untuk seruit nih, menu makan seruit udah pernah coba Sulit belum apa Pak? ya? Saya malah belum tahu tuh. Seruit ini memang makanan khas dari Lampung sih Pak. Jadi pencampuran ikan, kemudian duren, sambal jadi satu. Jadi metodenya itu yang unik Pak. Jadi dilesung, lesung itu kayak Ya, tempat ya. untuk menyambal. Jadi makannya langsung di situ Pak. Oh, Wah kalau gitu harus dicoba tuh. harus dicoba Pak. Ya. Itu khas Lampung juga. Nah Pak Hadli ngomongin tema kita hari ini kan memang Pak Hadli udah jagonya lah untuk mengawasi Enggak lah, kalau LPP jago. TVRI. Dan tapi ternyata setelah saya riset-riset juga nih ya tentang Bapak, sebelumnya Bapak juga di KPI Pusat dan sekarang di Dewan Pengawas ya Pak ya? Ya, saya Awalnya. kebetulan dipercaya di Komisi Penyiaran Indonesia 2 periode dari tahun 2016 sampai 2019 untuk periode pertama, lalu 2019 sampai 2023 untuk periode kedua. Begitu selesai dari KPI, saya hanya berjarak 2 minggu ditetapkan jadi anggota Dewan Pengawas LPP TVRI. Jadi Dewan lanjut Pengawas. ya. Oke, jadi memang dari KPI Pusat, kemudian akhirnya sekarang jadi Dewan Ya. Pengawas LPP TVRI. Sebelumnya boleh cerita nggak sih Pak, memang sering nonton TVRI, apa memang mengikuti itu perkembangan TVRI dari masa ke masa atau gimana Pak, awal mula ceritanya? Yang pasti karena saya seperti masyarakat pada umumnya, seperti netizen juga, seperti sobat tapis juga gitu kan. Yang pasti saya ini pengguna informasi dan hiburan kan. Setiap informasi dan hiburan pasti saya nikmati dan mendapatkan manfaat dari situ. Hanya dulu ketika zaman saya yang satu-satunya televisi kan TVRI. Jadi saya ini kan generasi sebelum milenial, apa itu namanya, kolonial kali ya. Generasi itu nontonnya TVRI, jadi saya dibesarkan, saya ini diasuh oleh TVRI, dan tentu ketika melihat perkembangan TVRI, saya punya harapan dan punya keinginan bisa berkontribusi untuk membuat TVRI itu kembali besar seperti dulu gitu loh. Kembali menjadi televisi yang banyak ditonton orang dan memberi manfaat kepada orang. Bahkan kepada masyarakat Indonesia keseluruhan, baik masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia maupun mungkin yang di
luar negeri. Itu mimpi besarnya begitu. Jadi ketika saya merasa bahwa saya bisa menjadi begini itu karena dalam tanda petik ya, diasuh oleh TVRI, saya pingin bahwa di era sosial media, di era TikTok dan sebagainya, di era IG dan sebagainya, TVRI juga bisa memainkan perannya untuk memberikan asupan informasi dan hiburan yang baik kepada masyarakat Indonesia. Oke, jadi memang Pak Hadli ini memang dari kalangan baby boomer yang memang benar-benar melihat ya Pak. Nah, itu apa? TVRI Baby dari boomers masa ya? ke masa. Iya, baby Baby boomer boomers, Pak. ya, betul. Oke. Jadi sekarang ini Sobat Tapis kita lagi ngobrol nih, baby boomer versus Gen Z nih. Ya, tuh. Nah, jadi karena Bapak memang baby boomer nih melihat perkembangan TVRI dari masa ke masa, sebenarnya Bapak melihat TV publik itu masih relevan nggak sih Pak? Karena kan sekarang masyarakat juga mempertanyakan TV publik itu mungkin mereka berpikirnya hanya menyiarkan program-program pemerintah. Toh sekarang juga sudah ada media baru, untuk apa adanya TV publik? Kalau menurut saya relevan dan lebih relevan lagi gitu loh, lebih dibutuhkan lagi. Kenapa? Karena di era media multiplatform, artinya media internet yang kita bisa mengakses berbagai aplikasi gitu kan, sosial media maupun streaming begitu, kita bisa mendapatkan limpahan informasi yang luar biasa, limpahan informasinya ya. Tapi kan informasinya itu seringkali tidak disaring dengan cukup baik oleh pembuat informasinya. Tidak ada lembaga juga yang mengawasi kan terkait informasi itu. Sehingga yang terjadi apa? Kita bisa membaca banyak riset, disebutkan bahwa dalam kelimpahan informasi itu malah terjadi disinformasi. Banyak terjadi informasi-informasi yang tidak benar, informasi yang menyesatkan, bahkan informasi yang kadang-kadang bahkan tidak membawa manfaat dan faedah, tapi kemudian beredar begitu luas. Nah, di tengah kondisi seperti itu, TV publik perlu tetap hadir untuk apa? Memberikan informasi yang betul-betul mendidik, yang bermanfaat, yang kemudian memberi kemanfaatan yang banyak kepada publik. Hanya saja catatannya, walaupun relevan, TVRI-nya tidak bisa lagi dengan tampilan jadul seperti di zaman saya menikmati TVRI. TVRI harus berubah. Seperti yang sekarang ini kan bagian dari perubahan TVRI kan. Saya aja diwawancara Mbak Salwa ini agak kaget-kaget juga, cara mewawancarainya kan beda dengan kalau di televisi TVRI yang terestrial kan. Ya, ini merupakan bagian dari upaya TVRI berubah untuk menjawab relevansi keberadaan TVRI itu. Nah, benar banget nih Pak. Kalau ngomongin masalah jadul, ini memang konotasi jadul di TVRI Lampung tuh sampai sekarang tuh masih TVRI itu masih melekat loh Pak. Yeah. Padahal mungkin mereka belum melihat aja perkembangan TVRI sekarang. Kalau menurut Bapak gimana? Ya, karena proses untuk bertransformasi sesuai dengan perkembangan generasi hari ini, milenial, sentennial, bahkan nanti generasi alfa gitu kan, kita memang harus terus melakukan perubahan itu secara konsisten. Nah, hari ini memang kita menurut saya memang masih parsial lah ya perubahannya, masih seringkali uji coba dan sebagainya. Nah, tampilan-tampilan ini butuh proses begitu. Apalagi kita tahu sebagian besar pengambil kebijakan di TVRI itu kan masih generasi baby boomers kan. Kita rasanya masih baby boomers kan, maka ya teman-teman yang milenial, Gen Z dan sebagainya, itu yang perlu lebih banyak kita berikan ruang untuk berkreasi. Salah satu ruang kan dengan TVRI mulai mendorong yang namanya podcast ini untuk memberi ruang menjadi tempat di mana generasi yang lebih muda bisa berkreasi, dan harapannya ini menjadi tempat yang bibit untuk berkembang juga di program-program siaran yang lain begitu. Benar banget Pak Hadli. Nah, ini kalau ngomongin masalah TVRI ini kan selalu melekat dengan sejarah ya Pak ya, dimulai bagaimana TVRI di bawah Depen, kemudian Perjan, Persero, dari yang ada iklan sampai sekarang nggak ada iklan. Ini sebenarnya mau dibawa kemana sih Pak hubungan kita? Maksudnya TVRI Pak. Mau dibawa kemana ya? Jadi ya TVRI harus menjadi lembaga yang lembaga atau media yang adaptif, yang dinamis, yang mampu menjawab tantangan zaman. Itu yang harus dilakukan gitu ya. Jadi memang perubahan organisasi TVRI seperti tadi sudah disebutkan beberapa kali berubah, dan itu memang di sisi lain membuat kondisi internal TVRI itu tidak seperti media-media yang lain. Media yang lain sejak awal kan mereka bisnis, dan mereka karena mengejar keuntungan bisnis maka mereka menjadi dinamis. Kalau TVRI setiap kali berubah, setiap kali kita membuat kebijakan, bahkan ketika kita membuat program, membuat podcast, itu yang dilihat pertama
ini sama pemerintah tugas kita apa sih TVRI sekarang? Ini oleh undang-undang kita ditugaskan apa? Sampai hari ini tugas utama TVRI itu adalah siaran terestrial sampai saat ini. Siaran konvensional itu tugas utamanya TVRI. Jadi yang seperti podcast dan sebagainya ini sebenarnya tambahan yang berusaha kita masukkan sambil nanti ketika ada pembahasan tentang TVRI dalam undang-undang, kita akan sampaikan bahwa TVRI perlu juga diberikan penugasan yang lebih luas ke media multiplatform. Nah, kenapa penting itu masuk dalam pengaturan undang-undang? Karena di negara kita ini, karena kita ini tentu negara hukum kan ya, negara hukum itu semua aktivitas pemerintahan itu harus ada aturan hukumnya. Jadi kalau aturan hukumnya TVRI nanti sudah terkait juga dengan media multiplatform, maka kita bisa menganggarkan lebih banyak untuk teman-teman berkreasi melalui media multiplatform dengan branding TVRI. Oke, tapi Pak Hadli di sini aku juga penasaran juga sih, ini gimana kalau dari pandangan kacamata Dewan Pengawas ini kalau melihat kenapa sih Pak TVRI yang udah di usianya ke 62 tahun itu kan sebenarnya sudah dewasa ya Pak, ya sudah bisa dikatakan sudah tua juga kalau kita konotasinya usia manusia. Ini kenapa kita tidak bisa akhirnya menjadi media yang atau televisi yang benar-benar populer di kalangan masyarakat, diandalkan di kalangan masyarakat? Karena kalau kita bicara tentang televisi di negara lain seperti BBC itu kan memang benar-benar menjadi pegangan sekali masyarakat di negara itu. Ya, karena yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Salwa tadi, karena berbagai perubahan yang terjadi dalam penugasan TVRI dan terkait juga dengan organisasi TVRI. Jadi ketika berubah, dulunya TVRI ini bagian dari Departemen Penerangan. Lalu berubah lagi menjadi perusahaan jawatan, berubah menjadi Perum. Itu setiap kali berubah organisasi, berubah juga tujuan dari TVRI begitu loh. Tujuan teknis dari TVRI itu berubah begitu. Nah, itu tentu membingungkan bagi teman-teman dan membuat kita ibaratnya selalu berpindah-pindah jalur dalam perjalanan kita ini gitu kan. Kadang juga berbelok dan sebagainya. Jadi kita tidak konsisten mengambil jalan ini. Itu berbeda dengan yang terjadi di TV-TV publik yang lain, katakanlah seperti BBC, NHK. Sejak awal mereka sudah konsisten bahwa mereka adalah media publik yang independen, mandiri dan sebagainya. TVRI ini kan menjadi media publik baru di era tahun 2000-an, lembaga penyiaran publik. Nah itu memang yang membuat situasi TVRI tidak stabil dan kadang-kadang mereka yang berasal dari generasi ketika Perjan, generasi ketika Perum, ketemu dengan teman-teman yang masuk ketika TVRI sudah menjadi lembaga penyiaran publik, ketika berdiskusi tentu paradigmanya berbeda-beda juga untuk menentukan ini harus konten apa sih yang kita bikin, harus seperti apa sih, itu pasti akan menimbulkan gesekan-gesekan juga. Maka dalam konteks saya sebagai Dewas, yang sekarang kami di Dewas berusaha untuk membuat roadmap, peta jalan, arah yang akan dituju TVRI secara konsisten paling tidak dalam 5-10 tahun ke depan itu mau kemana sih TVRI gitu. Baik, ya tadi mau dibawa kemana hubungan kita di TVRI. Oke, mau dibawa kemana hubungan TVRI, tapi yang pasti nih Sobat Tapis juga nunggu juga nih jawabannya. Walaupun banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh TVRI tetap akan selalu ada kan Pak? Harus tetap ada. Bahkan yang mau saya katakan sebagai anggota Dewan Pengawas, TVRI ini bagian dari yang merawat keindonesiaan. Karena kita ini di Indonesia kan terdiri dari kepulauan yang sangat banyak, pulau-pulau yang sangat banyak dari Sabang sampai Merauke, beragam bahasa, banyak suku. Apa yang mempersatukan kita? Mempersatukan kita kan pertama sejarah, tujuan bersama, mimpi bersama. Itu yang kemudian harus dijaga oleh TVRI. TVRI harus selalu menyiarkan menggunakan bahasa Indonesia, konten-konten Indonesia dan sebagainya. TVRI lah yang menjaga itu. Jadi kalau mau Indonesia ini kita rawat, maka TVRI itu harus menjadi bagian yang harus tetap ada merawat keindonesiaan kita. Merawat ke Indonesia agar tetap utuh ya Pak. Jadi karena Indonesia itu kan sebuah cita-cita, sebuah proses bahwa kita ini satu bangsa yang punya tujuan yaitu kesejahteraan untuk kita semua. Nah, terkadang dalam berbagai kebijakan yang dibuat mungkin atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, ada masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil, lalu merasa dipinggirkan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menjelaskan itu kepada masyarakat yang terpinggirkan bahwa kita masih sama-sama loh, orang Indonesia, kita masih sama-sama loh jadi satu kesatuan Indonesia. Maka butuh media untuk menyampaikan narasi, menyampaikan
fakta-fakta tersebut. Nah, media mana yang kemudian harus bertanggung jawab menyampaikan itu? Ya tentu TVRI. Karena apa? Kalau media lain dalam membuat konten, kemungkinan pertimbangannya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan saja kan. Kalau TVRI yang dipikirkan ketika membuat konten adalah bagaimana keindonesiaan kita, bagaimana kita perasaan sebagai sesama saudara satu bangsa yang disebut Indonesia itu tetap terpelihara. Maka itulah fungsi dari TVRI. TVRI, media pemersatu bangsa ya Pak Media ya. pemersatu bangsa. Nah, selain itu juga nih kan gaung-gaungannya juga TVRI mau digabungkan dengan RRI. Itu Ya. kalau menurut Pak Hadri gimana sih Pak? Itu kan semakin berubah lagi nanti airnya. Jadi makin bertambah Ya, lagi. itu juga itu bagian dari tantangan-tantangan yang harus kita lewati dan Iya. pemikiran untuk penyatuan TVRI dan RRI menurut saya bisa jadi berangkat dari benchmarking atau pembelajaran yang kita lihat di negara-negara lain. BBC itu TV, radio, multiplatform jadi satu dalam bendera BBC. NHK pun demikian, TV, radio, multiplatform dalam satu bendera. Nah, kenapa harus dalam satu bendera? Agar ada konvergensi konten yang bisa saling melengkapi begitu, bukan menduplikasi. Kalau sekarang yang terjadi duplikasi, katakanlah TVRI dan RRI. Bisa jadi ada sebuah peristiwa TVRI membuat konten sendiri, RRI membuat konten sendiri, begitu kan? Ini kan terjadi duplikasi. Bahkan mungkin RRI misalnya mungkin merasa daripada cuma di radio, dia juga main di audiovisual. Sementara ada audiovisualnya TVRI juga, ngapain diduplikasi? Ini harusnya kan disinergikan. Disinergi bukan diduplikasikan gitu. Maka itu perlu dikuatkan dalam konsolidasi media publik. Maka ada pemikiran untuk bagaimana TVRI dan RRI ini kemudian disatukan untuk tadi memperkuat media publik nasional, media publik Indonesia yang melayani masyarakat Indonesia dan juga menjadi media di mana tempat atau benteng pertahanan informasi kita gitu loh. Oke. Tapi memang benar Pak, wacana tersebut nanti kalau dari analisis Bapak, perspektif Bapak melihat memang akan bisa sangat sekali menguatkan jika RRI dan TVRI digabungkan. Kalau digabungkan saya yakin akan sangat kuat kita sangat karena kuat, terjadi ya. konsolidasi tadi. Dan kita bisa bayangkan ya aset atau bukan aset, jaringan struktur TVRI maupun RRI kan sudah kemana-mana. RRI sampai kota kabupaten, TVRI pun demikian. Ini kalau dikonsolidasikan kan semakin banyak sumber daya yang kita miliki. Hanya saja memang proses untuk menuju ke sana, walaupun nanti di ujungnya ketika terjadi konsolidasi atau penyatuan itu akan kuat, tetapi proses menuju ke sana itu tentu ada tahapan yang harus dilalui. Perlu ada kajian, perlu ada tahapan proses yang dilakukan secara berhati-hati. Agar apa? Tujuan baik yang mau kita lakukan itu kemudian terjadi dengan, kalau bahasa sekarang dengan smooth, dengan baik, tidak malah menimbulkan gejolak. Karena ada potensi juga terjadi gejolak. Misalnya, sederhananya adalah misalnya ketika dijadikan satu nih, stasiun TVRI sama stasiun RRI. Kan sekarang posisinya ada kepala stasiun TVRI, ada kepala stasiun RRI di Lampung. Kalau dijadikan satu, yang jadi kepala stasiunnya siapa? TVRI atau RRI? Nah, itu simple lah, pertanyaan yang paling simple. Belum lagi kepala pemberitaannya. TVRI punya kepala pemberitaan, RRI punya kepala pemberitaan. Kalau dijadikan satu, siapa kepala pemberitaannya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Maka bagaimana agar hal-hal seperti itu tidak menimbulkan ekses negatif, tapi kemudian bisa menjadi upaya tadi konsolidasi kekuatan media nasional kita gitu. Benar banget Pak, karena kalau ke pasangan aja yang hanya 2 orang, 2 isi kepala aja bisa cekcok ya Pak ya. Itu, apalagi sekian banyak kan, TVRI punya sekitar 4.000 pegawai, RRI pun demikian, 4.000 digabung dengan 4.000, 8.000, harusnya mimpinya kan ini menjadi kekuatan besar karena kita jadi punya pegawai yang lebih banyak. Selama ini kalau kita mengeluh kurang pegawai, ini menjadi bisa dijawab melalui penyatuan ini. Tapi jangan sampai kalau kita tidak berhati-hati mengatur roadmap-nya, mengatur perencanaannya, ketika digabungkan malah ribut. Malah kemudian berebut di dalam. Ini kan bahaya juga. Jadi perlu kehati-hatian, perlu perencanaan yang matang, dan saya yakin pemerintah ketika pun akan menuju ke sana akan dengan cermat memperhatikan dan mengkaji segala hal. Oke, jadi masih dalam proses perbincangan artinya nih ya Pak masih. ya. Nah, dan ini sebenarnya perbincangan lama, sudah sekitar 10 tahun lalu. Jadi dulu sekitar 10 tahun lalu, seingat saya 5 atau 10 tahun lalu sudah ada, saat itu sempat muncul rancangan undang-undang yang disebut RTRI, Radio Televisi Republik Indonesia. Tapi lalu undang-undang ini menghilang karena saat itu banyak
rancangan undang-undang tersebut menghilang karena ada lebih banyak isu atau topik yang menurut para pembuat undang-undang lebih penting untuk dibahas. Nah, sekarang muncul lagi wacana ini. Kami sebagai Dewan Pengawas dan seluruh insan TVRI dan saya yakin juga RRI, tentu kami sebagai pelaksana undang-undang kita akan memberikan saran masukan, tapi bagaimana undang-undang itu dibuat, diproses dan ditetapkan, apapun ketetapan yang kemudian dibuat ya kita akan laksanakan. Nah, selain itu fungsi dari peran Dewas juga tentu ikut mengawasi perkembangan TVRI Lampung kan Pak untuk kemajuan. Ini bagaimana Pak melihatnya? Ya, karena tugasnya Dewan Pengawas itu kan ngawasi. Jadi mengawasi termasuk melihat sejauh mana teman-teman insan TVRI sampai ke bawah itu apa yang sebenarnya dilakukan dan sejauh mana kemudian bisa membawa TVRI menjadi organisasi, menjadi institusi media yang lebih baik dari waktu ke waktu. Karena tugas Dewas yang utama itu sebenarnya kita itu adalah membuat perencanaan strategis. 5 tahun ke depan TVRI ini akan dibawa kemana? Positioning TVRI itu sebagai apa? Itu yang kemudian dibuat. Setelah itu dibuat, kami akan menugaskan kepada direksi untuk melaksanakan itu. Direksi akan mendelegasikan tugasnya kepada kepala stasiun dan jajaran di bawahnya. Nah, ketika sudah didelegasikan, dijalankan, kami akan ngecek lagi. Delegasi dari direksi kepada stasiun, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang awal kami gariskan dalam rencana strategis itu, gitu kan? Kita akan pastikan itu. Itulah pengawasan yang kami lakukan, begitu. Dan sejauh ini melihat perkembangan TVRI Lampung Pak di usia yang sekarang 33 tahun loh Pak. Menurut saya semua sedang bergerak menuju ke apa yang direncanakan oleh Dewan Pengawas, begitu, perencanaan strategis. Dan perencanaan strategis yang dibuat oleh Dewas pun itu sebenarnya bukan hanya keinginan saya pribadi. Kami di Dewas ada 5 dan setiap kami pun ketika membuat, karena TVRI itu kan di depan TVRI itu ada 3 huruf LPP, Lembaga Penyiaran Publik. Artinya media ini, TV ini adalah milik publik, milik seluruh rakyat Indonesia gitu. Maka kita akan tanya, publik maunya apa sih sama TVRI? Nah, itu yang kemudian kami buat dalam sebuah kebijakan. Salah satu masukan publik yang sangat diminta kepada Dewas untuk dilakukan adalah pengarus utamaan publik. Apa itu pengarus utamaan publik? Menempatkan publik itu sebagai pusat dari kebijakan TVRI. Jadi kalau TVRI membuat apapun, tanya ke publiknya. Minta pendapat ke publiknya. Kalau sudah disiarkan, ditayangkan, ketemu lagi sama publik, minta namanya feedback atau evaluasi. Jadi komunikasi terus sama publik, karena TVRI itu tidak boleh lupa. TVRI yang sekarang itu di depan nama TVRI itu ada 3 huruf, Lembaga Penyiaran Publik. Maka sering-seringlah berkomunikasi dengan publik dengan cara apapun. Dari situ TVRI akan mendapat masukan, termasuk di TVRI Lampung. Apa yang perlu dibuat kontennya? Tanya sama publik Lampung, konten-konten seperti apa yang harus dibuat gitu. Baik Pak, nah berangkat dari kebutuhan publik tersebut kan sekarang publik ini menilainya konten-konten TVRI kurang menarik deh kalau kita dibandingkan dengan TV swasta. Sebenarnya itu asumsi yang salah tidak sih Pak? Karena kan tentu kreativitas, desain antara TV publik dengan TV swasta kan pasti berbeda ya Pak ya? Bisa jadi benar menurut saya, karena publik itu kan punya persepsinya sendiri gitu kan. Iya, pasti. Punya persepsinya sendiri, bisa jadi persepsi publik itu benar karena itu kan yang dirasakan oleh publik, dan karena itu TVRI harus yang tanya. Yang dianggap jadul itu apanya? Apakah tampilan backgroundnya? Nah, kalau ini kan sudah lebih milenial kan. Nah, jangan-jangan yang siaran terestrial kita di belakang tampilannya masih dianggap terlalu jadul gitu kan. Lalu apakah tampilan dari hostnya gitu kan? Kalau Mbak Salwa sudah milenial, jangan-jangan yang tampil ternyata baby boomers. Nah, digali dong ketika itu ditanya oleh. Jadi jangan kemudian, maksud saya begini, ketika ada masukan dari publik tentang persepsi mereka, jangan dijawab dengan ya kami kan TV publik, kami beda dengan TV swasta. Menurut saya jawabannya seharusnya tidak itu, tetapi jawabannya harusnya jadulnya kami di mana ya. Jadi tanya terus, dikejar terus sampai TVRI, baik TVRI Lampung maupun TVRI dimanapun, bisa menemukan kira-kira poin yang disebut jadul dan harusnya dilakukan perubahan oleh TVRI itu di mana. Dari situlah kemudian TVRI harus mulai berbenah dan berubah gitu. Oke, dan kalau untuk kepemirsaan TVRI ini kan banyak yang mengatakan TVRI ini akan sepertinya semakin ditinggalkan pemirsanya. Itu jadi fokus juga tidak Pak untuk meningkatkan jumlah pemirsa yang harus dipikirkan TVRI? Kalau pemirsa atau ditinggalkan pemirsa sebenarnya ini bukan hanya terjadi di TVRI, semua televisi sekarang sedang ditinggalkan oleh pemirsanya. Karena pemirsa itu sekarang sudah beralih dari
televisi besar dengan layar besar di rumah itu menjadi menonton melalui gadget gitu. Jadi kalau kondisi itu dialami oleh semua begitu. Tetapi dalam kondisi ditinggalkan sedang beralih gitu kan, media-media ini sedang beralih. TVRI itu punya satu keuntungan loh Mbak, yang tidak dimiliki oleh televisi-televisi swasta. Apa itu? TVRI ini mempunyai stasiun daerah di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Lampung. Dan itu kekuatannya ya Pak Itu ya? kekuatan. Kenapa? Kalau ini bisa kita konsolidir oleh direksi, dan ini kami selalu minta di Dewas untuk dikonsolidir oleh direksi, akan banyak muncul konten-konten yang nuansanya betul-betul sesuai dengan nuansa kedaerahan. Itu yang tidak bisa dimiliki kan oleh yang sekarang. Tadi kalau bicara pantai apa tadi namanya? Marina. Pantai Marina. Makanannya ada apa tadi? Makanan apa yang Ada khasnya? seruit. Nah, hal-hal seperti itu dikemas. Bayangkan kekayaan konten yang kita buat dan itu diproduksi, bisa dilakukan di seluruh provinsi. Ada berapa provinsi kita? 34 ya, 34 provinsi kan ya. Nah, ini bisa kemudian membuat apa semua konten, dan betapa kayanya konten di TVRI kan tentang itu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi kekuatan TVRI. Kalau yang apa namanya yang TV-TV swasta, mereka nggak punya kemampuan itu. Karena apa? Secara bisnis mereka kalau membangun stasiun-stasiun itu kekuatannya apa, mereka akan rugi gitu loh, hitungan bisnisnya. Kalau TVRI karena tidak bisnis tapi dibiayai negara, maka TVRI punya banyak tim kreator di seluruh provinsi. Kalau lebih banyak lagi orang seperti Mbak Salwa ada di berbagai provinsi, kan betapa kayanya konten kita yang bisa dibuat dengan gaya yang lugas seperti begini. Untung ada Pak Hadli di sini yang memang Itu. senantiasa mengawasi TVRI supaya makin keren, bertambah usianya ya tentu ya Pak Hadli. Dan terakhir Pak Hadli, mungkin pesan-pesan dong untuk pemirsa yang ada di rumah yang sekarang lagi nonton podcast ini, gimana nih untuk terus mendukung TVRI, ataupun saran-saran juga untuk TVRI ke depannya dari kacamata pengawas nih langsung. Ya, kepada Sobat Tapis yang melihat konten ini, tentu harapannya adalah untuk tetap mencintai TVRI dan tetap mensupport TVRI. Mencintai dan support kepada TVRI itu dilakukan dengan memberi catatan, masukan, termasuk ketika melihat ini dan memberikan komentar yang membangun. Dan bagi TVRI sendiri, untuk setiap catatan masukan dari masyarakat itu untuk dibaca, diperhatikan, dikaji, dan kemudian dicoba untuk dilaksanakan. Dengan cara demikian, masyarakat yang mencintai TVRI itu akan membuat TVRI ini mendapatkan energi yang lebih besar. Tapi bagi TVRI juga, masyarakat yang mencintai TVRI itu akan membuat TVRI untuk tetap eksis dan relevan sesuai dengan perkembangan zamannya. Oke, mantap sekali Pak Hadi. Energi tersebut harus dimanfaatkan agar TVRI ke depannya tetap berkompetisi dan juga berinovasi. Sampai jumpa, salam Tapis.